In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa bersama saya dalam renungan harian. Hari ini hari Minggu Paskah yang ke-7. Selamat pada hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia apapun persoalan kita. Tuhan Yesus jaminan perlindungan kita sebagai wujud kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, bacaan kedua menjadi dasar permenungan saya. Dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 16. Dikatakan pada bagian awal oleh Santo Yohanes dalam suratnya bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ya, maka Santo Yohanes menulis, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Wujud kasih Allah itu siapa? Yesus Kristus. Dalam Injil, Santo Yohanes sudah menulis, Injil Yohanes bab 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu sahabat peradaban kasih yang terkasih, dasar mengapa dalam suratnya yang kita jadikan bahan permenungan hari ini, Santo Yohanes menulis Allah begitu mengasihi kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi. Maka di dalam peristiwa saling mengasihi di antara umat manusia, itulah Allah hadir. Kita mengalami Allah yang adalah kasih. Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Kehadiran, kebersamaan, cara pandang positif, tingkah laku positif, itu yang perlu kita selalu wujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang positif, Allah yang adalah kasih menguasai kita. Tetapi sebaliknya, sahabat yang terkasih, kalau kita punya pikiran yang buruk, negatif, apalagi dengan tindakan-tindakan maksud negatif, hati-hati. Tindakan-tindakan itu akan berbalik kepada Anda. Tindakan-tindakan negatif, pikiran-pikiran negatif itu akan menjadi bumerang dan menjadi serangan balik kepada Anda. Pikiran negatif, sikap negatif, perilaku negatif itu akan berbalik kepada kita sendiri. Karena itu, apapun yang kita lakukan, mestinya kita lakukan dalam kasih, dalam kebaikan, cara pandang positif. Itulah kasih. Nah, Allah adalah kasih, dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga cara kita berkomunikasi satu terhadap yang lain. Komunikasi untuk kebaikan. Disitulah kita boleh mengalami Allah yang adalah kasih. Karena itu juga di zaman sekarang ini menggunakan media sosial untuk mewartakan kasih itu juga penting. Tindakan kasih dapat kita wujudkan ketika kita berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Tapi kalau komunikasi kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, itu juga tanda diri kita dikuasai hal-hal yang negatif. Dan hal-hal yang negatif yang menguasai diri kita
membuat kita tidak bisa hidup di dalam kasih, itu yang akan menghambat kehidupan kita sendiri. Karena itu, sahabat peradaban kasih yang terkasih, mari pada hari ini kita menghayati Allah yang adalah kasih itu dengan cara sederhana. Berpikir positif, berbicara positif, bertindak positif, dan buahnya juga akan positif bagi kehidupan kita. Sebaliknya, kalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, ucapan-ucapan kita negatif, tindakan-tindakan kita negatif, hati-hati, itu akan menjadi jurang yang membuat kita sendiri terperosok ke dalamnya dengan segala penderitaan. Komunikasi yang positif menjadi tanda kehadiran Allah yang adalah kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, kita bersyukur diingatkan agar kita semua hidup di dalam kasih. Kita saling mengasihi, khususnya di dunia yang kadang-kadang dengan mudah diwarnai dengan kebencian ini. Mari kita bersama-sama menjadi tanda kehadiran kasih satu terhadap yang lain. Cara pandang, cara pikir, cara bicara, cara hidup, itulah yang menjadi ekspresi kasih kita di dalam kehidupan ini, baik kasih kepada sesama, juga kasih kepada semesta alam ini. Itu yang disebut dengan habitus kasih. Karena Allah adalah kasih, maka sebagai putra-putri Bapa yang adalah kasih, kita pun dipanggil untuk mewartakan kasih, menghidupi kasih, menghadirkan kasih dalam kehidupan kita. Ibu Maria mendoakan kita selalu, Bapak Yosef melindungi kita dengan keheningan dan doanya. Semoga sahabat peradaban kasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.